Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Fauzia Apriliana dari KAP 182 akan mempresentasikan tentang keamanan jaringan wireless. Langsung saja. Jaringan wireless. Menurut Esto, wireless memang tidak bisa menggantikan semua kabel yang ada di muka bumi ini, karena bagaimanapun juga, kabel menawarkan banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh wireless, seperti lebih stabil, tidak mudah terganggu oleh frekuensi dan di sekitarnya, dan lain sebagainya. Teknologi wireless yang begitu fleksibel dan menawarkan mobilitas tinggi dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Teknologi wireless sangat cocok dan banyak digantikan untuk kabel-kabel mouse, kabel jaringan LAN, dan bahkan kabel WAN yang sebelumnya membutuhkan jaringan kabel. Teknologi yang digunakan untuk masing-masing kebutuhan pun berbeda-beda sesuai dengan jarak tempuh yang mampu ditanganinya. Lalu ada beberapa contoh teknologi wireless. Yang pertama ada frekuensi radio, merupakan salah satu perintis wireless yang sekarang sudah banyak digunakan dalam teknologi selanjutnya seperti ponsel, Bluetooth dan lainnya. Lalu yang kedua ada sinar inframerah atau infrared. Sebelum dipakai di ponsel sebagai alat transmisi data, sudah dipakai dalam remote TV atau berbagai remote lainnya. Yang ketiga ada Bluetooth, merupakan modifikasi dari frekuensi radio. Berbeda dengan infrared yang menggunakan medium cahaya, Bluetooth ini merupakan teknologi wireless standar pada ponsel yang berfungsi untuk pertukaran data dari jarak dekat menggunakan frekuensi radio sebesar 2,4 GHz. Manfaat jaringan wireless. Tinjauan tujuan utama dari wireless yaitu berbagai pakai atau resource sharing. Resource sharing bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data dari rumah sakit misalnya, bisa digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan wireless tersebut, tanpa terpengaruh oleh lokasi resource dan pemakaiannya. Hal ini merupakan usaha menghilangkan kendala jarak. Tinjauan tujuan kedua dari jaringan wireless yaitu untuk mendapatkan keandalan tinggi atau high reliability dengan memiliki sumber-sumber alternatif yang tersedia. Sehingga jika ada mesin lain dapat melayani permintaan. Adanya multiple GPU sangat menguntungkan. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan wireless. Yang pertama ada Wireless Personal Area Network atau WIPAN. Teknologi yang populer untuk menggantikan jaringan jarak pendek ini adalah Siskiki Biru atau Bluetooth dari AirDA. Bluetooth ini menggunakan frekuensi radio sedangkan AirDA menggunakan sinar hingga AirDA mengharuskan benda yang hendak dihubungkan harus diletakkan dalam posisi saling berhadapan dan tidak ada yang menghalangnya. Teknologi AirDA hanya digunakan pada remote control dan juga diimplementasikan dalam laptop. Nah, berikut adalah gambaran dari WIPAN atau Wireless Personal Area Network. Dari WIPAN ini juga terdapat kelebihan dan keunggulannya. Kelebihannya ada beberapa kelebihannya itu konsumsi daya rendah, lalu mobilitas atau pergerakannya yang tinggi. WIPAN memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dimanapun berada selama masih dalam jangkauan wilayah WIPAN tersebut. Lalu kemudahan dan kecepatan instalasi WIPAN mudah dan cepat karena bisa dilakukan tanpa harus menarik dan memasang kabel. Adapun kekurangannya itu sendiri yaitu jarak jangkauannya tuh pendek, hanya sekitar kurang lebih 100 meteran saja. Dataratnya juga rendah. Jadi di WIPAN ini tidak boleh terhalang apapun agar sinyalnya itu lancar. Seperti itu. Lanjut, yang kedua ada Wireless Local Area Network atau WLAN atau Wi-Fi. Penggunaan peralatan wireless yang berkualitas dan mampu bekerja non-stop sehingga dapat digunakan kapan saja saat diperlukan. Ada baiknya juga didukung oleh layanan
purna jual dari vendor pembuat produk. Kedua, teknologi yang digolongkan ke dalam jaringan WIPAN atau Wireless Personal Area Network ini mempunyai keunggulan masing-masing. Bluetooth yang tampaknya sangat unggul dalam segala sisi ternyata lebih rawan terhadap interferensi, sedangkan AirDA hampir tidak pengaruh oleh hiruk-pikuk frekuensi yang ada di sekitarnya, sehingga sangat cocok digunakan di dalam lingkungan yang penuh dengan frekuensi pengganggu. Jadi ini adalah gambaran dari WLAN atau Wireless Lokasi Area Network. Jadi bedanya dari WIPAN atau yang tadi yang pertama Wireless Personal Area Network itu bedanya kalau yang pertama tadi yang WIPAN tadi dia itu tidak boleh terhalang. Ya seperti remote TV jika terhalang. Jika kita sedang menonton TV terus eh, kita mau mengganti channel dengan remote TV tersebut, jika terhalang seorang atau terhalang eh, tembok misalnya kita di ruang sebelah kita mau ganti channel TV pasti tidak bisa karena apa? Karena dia WIPAN dia tidak bisa terhalang sinyalnya tuh nggak bisa terhalang jadi nggak bisa em, apa ya nggak bisa ganti nanti TV-nya tapi beda lagi dengan ini WLAN WLAN ini terhalang apapun bisa Kak kita gunain WiFi kita terhalang di beda ruangan pun tapi tetap bisa kejangkau WLAN atau WiFi-nya itu masih tetap bisa dia terhalang apapun juga tetap bisa tetap lancar gitu sinyalnya gitu di WLAN juga ada keunggulan sama kelebihan sama kekurangannya. Kelebihannya itu lebih mudah untuk menambah atau memindahkan workstation. Lalu lebih mudah untuk menyediakan konektivitas di daerah yang sulit untuk meletakkan kabel. Jadi nggak usah ngulur-ngulur kabel lagi. Dia lebih praktis juga. Lalu instalasi cepat dan mudah dan dapat menghilangkan kebutuhan untuk menarik kabel melalui dinding atau tembok dan plafon, lalu langit-langit. Ya, seperti itu. Lalu dalam kekurangannya, eh, ini saya bacakan beberapa. Yang pertama, ketika jumlah komputer yang menggunakan jaringan meningkat, maka transfer data ke komputer masing-masing akan berkurang. Jadi kalau misalnya WiFi juga, jika dia digunakan lebih dari kapasitas, pasti dia akan redup, apa ya, dia pasti akan lemot gitu. Saat mengubah standar, mungkin perlu untuk mengganti kartu nirkabel dan atau akses point. Lalu rendahnya bandwidth nirkabel berarti beberapa aplikasi seperti video streaming akan lebih efektif pada LAN kabel. Keamanan ada lebih sulit. Keamanannya itu lebih sulit untuk menjamin dan membutuhkan konfigurasi. Lanjut, di sini ada Wireless Metropolitan Area Network atau WIMAN. Untuk teknologi wireless yang mempunyai daya jangkau yang lebih jauh daripada WIPAN dan WLAN. Jadi tadi WIPAN itu ruang lingkupnya lebih kecil dari WLAN, terus WLAN lebih besar dari WIPAN, tapi ada yang lebih besar lagi nih, yaitu WIMAN atau Wireless Metropolitan Area Network. Dikategorikan dalam kelompok WIPAN atau Wireless Metropolitan Area Network, jaringan ini mempunyai daerah cakupan sebuah kota. Contoh teknologi kabel yang termasuk dalam kategori ini adalah DSL. Sedangkan teknologi wireless yang digunakan adalah WiMAX, yang sedang hangat-hangatnya belakangan ini dengan WiMAX. Kabel untuk jaringan LAN ini kabel jaringan LAN ini kabel untuk jaringan LAN ini namun kenyataannya tidaklah demikian. Uh, ini adalah gambaran dari WIMAN atau Wireless Metropolitan Area Network ya. Adapun kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya itu server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat dari kantor cabang. Lalu transaksi yang real time atau data di server pusat diupdate saat itu juga contoh ATM bank dari wilayah nasional itu bisa dapat langsung diupdate jika itu masih dalam satu wilayah ya, dalam satu kota. Lalu kekurangannya, dia biaya operasional itu lebih mahal karena mungkin dia jangkauannya lebih besar satu kota. Jadi operasionalnya lebih mahal, lalu instalasi infrastrukturnya tidak mudah juga, lalu rumit jika terjadi trouble jaringan. Seperti itu.
Lalu ada Wireless Wide Area Network atau WWAN. Akibat dari kelemahan jaringan wireless seperti adanya interferensi, jumlah klien yang terbatas pada satu area dan lain-lainnya, yang menyebabkan penggunaan klien yang banyak akan membuat kecepatan yang drop sehingga jaringan WiFi tetap tidak bisa cocok untuk segala kondisi dan tidak bisa menggantikan jaringan kabel 100%. Sampai saat ini masih jadi tarik ulur mengenai izin dan aturan main jaringan wireless ini karena besarnya bisnis dan uang yang ada di dalamnya. Nah, ini contoh dari WWAN. Di WWAN ini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu bisa diakses dengan jangkauan area geo- 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 geografis yang luas sehingga berbisnis dengan jarak jauh dapat terhubung dengan jaringan ini. Jadi dia lebih jauh ya dari yang metropolitan tadi. Lalu dapat berbagi atau share software dan resource dengan koneksi workstation. Pesan dapat dikirim dengan sangat cepat kepada orang lain pada jaringan ini atau bisa berupa gambar, suara, atau data yang disertakan dengan suatu lampiran. Lalu kekurangannya, biaya operasional mahal dan umumnya lambat. Lalu yang kedua memerlukan freeware yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan itu sendiri. Lanjut ada topologi jaringan. Di topologi jaringan ini terdapat, saya menjelaskan ada 4 topologi jaringan. Topologi jaringan, suatu bentuk struktur jaringan yang dibangun atau diinstalasi sesuai dengan kebutuhan dan digunakan untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain menggunakan media kabel ataupun media wireless. Yang pertama itu ada topologi star di sebelah kiri pojok. Itu adalah topologi star. Yang mana topologi star atau topologi bintang adalah sistem jaringan dengan komunikasi terpusat, yaitu beberapa komputer terhubung dengan sebuah terminal yang menjadi pusat jaringan server. Jadi di tengah-tengahnya itu adalah konsentrator atau hub, dia itu pusat dari semua jaringan-jaringan yang ada di sebelahnya itu komputer-komputer. Dia juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan itu kontrol dan pengelolaan mudah karena semua koneksi terpusat di satu tempat. Itu terus mudah menelusuri jika terjadi masalah pada koneksi. Tapi dia juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya jika pusat koneksi gagal, maka semua koneksi akan terputus. Jadi kalau satu gagal, semuanya gagal. Lalu kecepatan koneksi jaringan keseluruhan sangat bergantung kualitas. Seperti itu. Di sebelahnya ada topologi bus. Di topologi bus sendiri itu menurut Irawan, topologi bus atau topologi backbone adalah teknologi yang menghubungkan beberapa komputer secara berantai atau workstation dan server pada sebuah kabel koaksial. Sebuah terminator ditempatkan pada tiap-tiap ujung backbone. Itu kenapa topologi bus seperti dalamnya bus. Gimana sih dalamnya bus? Dia kayak berurutan gitu. Dari kanan kiri ada. Di topologi bus ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yaitu kelebihannya biaya relatif murah dan hemat kabel juga karena itu kan memanjang gitu kan jadi satu, dia jadi satu kesatuan lurus. Nah, terus jika sebuah komputer bermasalah, maka tidak akan mempengaruhi komputer lainnya. Dan kekurangannya itu, jika kabel utama atau koaksial putus, maka komunikasi semua komputer yang terhubung pada kabel tersebut akan gagal. Jadi jika kabel itu terputus, maka jaringannya itu akan gagal. Lalu semakin banyak komputer yang terhubung pada satu kabel utama menyebabkan lalu lintas data yang padat atau kecepatan komunikasi itu bisa lebih lambat sampai ke tujuannya seperti itu. Yang selanjutnya itu ada topologi tree, itu yang bawah ya, bawah sebelah kiri. Topologi tree sendiri itu bisa dikatakan sebagai kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam topologi bus sebagai backbone. Bisa dilihat sendiri,
itu semacam topologi bus, tapi dia mencabang lagi seperti topologi star seperti itu. Di topologi tree ini juga, tree itu kan pohon ya, dia tuh kayak bercabang gitu ya kan. Di topologi tree ini juga memiliki keunggulan dan kekurangannya sendiri. Di kelebihannya itu dapat membuat kelompok komputer dalam jaringan sesuai keinginan. Ya kan dia semacam seperti berkelompok seperti itu. Lalu mudah untuk menelusuri jika terjadi masalah pada koneksi. Kekurangannya itu apabila simpul yang lebih tinggi tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi kinerja simpul-simpul di bawahnya. Lalu perlu pengaturan khusus untuk mengatur jalur lalu lintas koneksi karena adanya pencabangan. Lalu ada juga topologi mesh. Selanjutnya itu yang di sebelahnya topologi tree. Topologi mesh itu adalah topologi yang tidak memiliki aturan dalam koneksi. Pada topologi ini, setiap terminal terhubung secara langsung ke semua terminal-terminal yang lain. Topologi ini sulit diterapkan dengan jaringan wireless. Agak rumit ya di topologi mesh ini. Di topologi mesh ini juga memiliki kekurangan dan kelebihannya, yaitu kelebihan itu kegagalan koneksi antara dua workstation tidak akan mempengaruhi dengan koneksi lainnya. Jadi kalau ada koneksi satu yang putus, koneksi lainnya tidak akan terpengaruh seperti itu. Lalu privasi dan keamanan lebih terjamin gitu. Dan kekurangannya jika diterapkan pada jaringan kabel, maka akan membutuhkan banyak kabel dan sudah pasti biaya yang lebih mahal. Itu bisa dilihat ya. Dia topologi mesh ini lebih banyak di kabel. Dia lebih banyak menggunakan kabel. Lalu selanjutnya, perangkat keras jaringan wireless. Di perangkat keras jaringan wireless ini, perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan komputer dan segala sesuatu yang terhubung dengan koneksi jaringan yang dibutuhkan transformasi data di jaringan wireless. Ini ada beberapa jaringan perangkat keras jaringan wireless. Ada file servers, workstation, broadcast atau jembatan, maaf, dan hub. Tuh. Lalu ada perangkat lunak jaringan wireless. Pada dasarnya, sebuah perangkat lunak pada sistem jaringan komputer atau yang juga sering dikenal dengan istilah network operation system merupakan suatu sistem operasi yang dapat diinstal ke dalam komputer untuk dapat terkoneksi dan bisa menjalankan fungsi alat-alat dan juga perangkat keras. Di sini ada beberapa perangkat lunak jaringan wireless, yaitu ada drive, ada network area application, lalu ada network operation system, dan juga aplikasi backup. Nah, seperti ini. Lanjut saja, sistem keamanan jaringan wireless. Sistem keamanan jaringan wireless, sistem keamanan jaringan adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah sistem security tools atau kebijakan keamanan yang dirancang untuk memantau, mencegah, dan merespon ke gangguan jaringan yang tidak sah. Sistem keamanan jaringan juga akan melindungi aset digital termasuk network traffic tersebut. Keamanan jaringan tersebut dapat berbentuk software ataupun hardware yang didesain untuk merespon berbagai potensi serangan cyber yang menargetkan jaringan Anda. Itu sistem keamanan jaringan wireless itu untuk mengamankan. Tadi yang ada beberapa yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa jaringan. Nah, di sistem keamanan jaringan wireless ini dia sifatnya mengamankan agar tidak terjadi apa ya, menghackkan gitu loh. Ini potensi serangan cyber seperti itu. Adapun jenis ancaman wireless itu ada sniping to eavesdrop, lalu ada denial of service attack, lalu juga ada man in the middle attack. Selanjutnya, ada kelemahan-kelemahan protokol dari jaringan wireless. Yang pertama, extensible Apple atau extensible authentical protocol. Lalu Apple ini
merupakan salah satu jenis protokol umum untuk autentikasi wireless dari point to point, connection yang mencakup metode EAP MD5, dan sebagainya, di mana terjadinya hubungan komunikasi antara klien dan hotspot dari protokol EAPOL ini tersebut terdapat celah yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai autentikasi tersebut atau handshake. Lalu ada kelemahannya itu manajemen beacon. Manajemen beacon salah satu jenis protokol yang digunakan setiap AP untuk memancarkan sinar RF atau sinar RF yang digunakan untuk menggambarkan keberadaan AP tersebut. Langsung saja, di penerapan sistem keamanan jaringan wireless itu ada di penerapannya itu ada teknik enkripsi. Salah satu metode enkripsi yang juga menyediakan metode autentikasi yang digunakan untuk mengamankan jaringan wireless adalah dengan metode Wide Equivalent Prefetch atau WEP. Lalu ada pemfilteran match address, merupakan pemfilteran di atas standar 802.11b untuk mengamankan jaringan. Dalam hal ini, setiap match address klien memiliki alamat fisik yang pasti berbeda untuk setiap kartunya ya. Lalu cara kerjanya sistem ini yaitu mendaftarkan alamat match address-nya agar mendapat otorisasi dari AP saat akan berasosiasi. Jadi yang teknik enkripsi ini biasanya digunakan untuk mengamankan agar tidak mudah terbaca gitu ya. Lalu selanjutnya kebijakan keamanan wireless. Di kebijakan keamanan wireless ini kalian bisa meninjau kembali sistem yang digunakan, lalu memeriksa kembali konfigurasi perangkat yang digunakan, lalu mengidentifikasi adanya regue AP. Selanjutnya tidak menyebarluaskan SSID jika diperlukan, jadi jangan mudah menyebarkannya, karena itu juga rawan. Lalu menggunakan password yang rumit pada AP, seperti itu. Itu salah satu pengantisipasian juga ya dari ini, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.